Assessment atau penilaian adalah makanan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Mungkin kita berpikir penilaian adalah tes yang menguji sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang kita ajarkan. Dan kemudian nilainya harus kita laporkan dalam bentuk rapor. Sebenarnya penilaian itu tidak terbatas hanya pada penilaian tertulis seperti ujian, UTS, UAS, atau ujian sekolah. Setidaknya ada 3 macam penilaian berdasarkan tujuannya. Yuk kita belajar sama-sama apa saja 3 penilaian tersebut, bagaimana menggunakannya di dalam kelas untuk kepentingan belajar anak. Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, tetapi pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu channel kita dapat memberikan inspirasi buat kelas teman-teman makin transformatif. Yap, berdasarkan tujuannya, setidaknya ada 3 jenis assessment, yaitu Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment as Learning. Apa perbedaan ketiganya? Bagaimana contohnya dan kapan melakukannya? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, Assessment of Learning. Assessment of Learning adalah penilaian di mana siswa dinilai pencapaiannya berdasarkan standar atau tujuan pembelajaran. Penilaian ini juga disebut sebagai penilaian sumatif. Biasanya, Assessment of Learning terjadi di akhir pembelajaran atau di akhir unit. Dan hasilnya digunakan untuk memberi peringkat atau nilai dan menjadi laporan atau bukti pembelajaran yang diberikan ke komunitas yang lebih besar seperti sekolah dan orang tua. Ya, rapot itu tadi. Contoh penilaian Assessment of Learning adalah ujian sekolah, ujian akhir semester, ulangan umum, dan sebagainya. Intinya, penilaian ini dilakukan di akhir dan bertujuan menjadi proses evaluasi pencapaian siswa. Pasti teman-teman sudah familiar dengan bentuk tes ini. Tetapi ada juga 2 tes lainnya loh. Yang kedua, Assessment for Learning. Assessment for Learning adalah penilaian yang dilakukan agar hasilnya dapat menjadi informasi baik bagi guru maupun bagi siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Yap, tujuan dari penilaian ini adalah perbaikan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan tidak di akhir, melainkan di titik-titik tertentu selama proses pembelajaran. Penilaian ini juga sering disebut sebagai penilaian formatif. Ibaratnya kita kalau masak, kita suka icip-icip dulu kan di tengahnya. Apabila kurang asin, kita tambahkan garam. Apabila kurang manis, kita tambahkan gula. Seperti itulah tujuan Assessment for Learning. Kita lakukan di tengah-tengah pembelajaran agar kita dapat melakukan perubahan yang diperlukan selama sisa proses pembelajaran. Contoh penilaian formatif bisa dalam bentuk penilaian formal maupun penilaian informal. Penilaian formal contohnya penilaian menggunakan kertas seperti tes, kuis, atau ujian. Penilaian informal misalnya menggunakan observasi kelas dengan melemparkan pertanyaan di kelas, menggunakan permainan seperti Kahoot atau Quizizz, serta membagikan form atau survei. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, Assessment for Learning nggak selalu berupa penilaian formal yang membutuhkan banyak tenaga kita. Coba deh teman-teman share juga di kolom komentar bentuk-bentuk penilaian formatif apa yang biasanya teman-teman lakukan. Bentuk Assessment for Learning apa yang Anda gunakan tentu saja ditentukan oleh tujuan dari assessment tersebut dan data apa yang teman-teman perlukan. Yang ketiga adalah Assessment as Learning. Seperti namanya, pada saat melakukan penilaian ini, anak-anak juga sedang belajar di waktu yang bersamaan. Perbedaan yang paling mencolok dari Assessment as Learning dengan 2 assessment sebelumnya, yaitu penilai dari assessment ini adalah anak-anak sendiri, bukan kita sebagai guru. Tujuannya agar anak-anak dapat menyadari, memonitor dirinya sendiri, dan tentu saja mengembangkan self-regulation skill. Dalam assessment ini, peranan guru adalah sebagai penuntun atau guide yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang dapat membantu anak-anak menilai diri mereka sendiri. Bentuk Assessment as Learning biasanya adalah reflection atau self-assessment. Nah, rekan-rekan pendidik, ternyata penilaian itu ada banyak macamnya. Seringkali sebagai pendidik, kita hanya berfokus pada Assessment of Learning atau penilaian akhir. Padahal anak-anak kita lebih banyak mendapatkan manfaat dari Assessment for Learning dan Assessment as Learning. Sudah dapat ide belum bagaimana menempatkan Assessment for Learning dan Assessment as Learning di dalam pembelajaran?
Buat teman-teman yang ingin menginspirasi guru-guru lainnya, bagikan ide kamu di kolom komentar ya. Bisa juga bagikan video ini ke rekan-rekan pendidik lainnya. Semoga video kali ini berguna dan jangan lupa cek juga video-video kita lainnya ya. Selamat mengajar dan selamat menginspirasi anak-anak.